dari kas ke surat berharga atau secara kas lainnya. Nah, tadi ada pertanyaan mengenai setoran surplus BLU. Nah, setoran surplus BLU, mmm, jadi ini berbeda dengan pendapatan. Kalau surplus itu rumusnya adalah pendapatan setelah dikurangi dengan belanja, ya. Itu sama dengan surplus defisit LRA. Nah, jadi yang dimaksud di sini adalah kalau BLU punya surplus setelah pendapatannya dikurangi dengan belanja, sebenarnya surplus BLU itu boleh dikelola oleh BLU. Jadi boleh dibawa ke tahun berikutnya, boleh. Tapi kalau teman-teman ingat di gambaran umum, eee, Menteri Keuangan boleh meminta penyetoran surplus tersebut kalau diperlukan, ya. Jadi untuk keperluan operasionalnya sebenarnya BLU boleh nih, dia menyimpan surplus tersebut ke tahun berikutnya. Nah, tapi kalau Menteri Keuangan butuh, Menteri Keuangan boleh meminta. Nah, kalau diminta, jurnalnya seperti ini, BLU menyetorkan surplus tersebut kepada Menteri Keuangan atau kepada BUN. Maka jurnalnya adalah setoran surplus BLU pada kas dan setara kas, gitu. Jadi konteksnya seperti itu. Jadi ini bukan pendapatan, justru BLU nyetor ke kas negara gitu, uangnya dari, sisa atau surplus, kelebihan pendapatan dibandingkan dengan belanjanya. Nah, bagaimana kalau ada kas lainnya? Nah, selain kas di, BLU yang dari pendapatan PNBP, bisa saja BLU tuh punya kas lainnya. Dia bisa saja misalnya ada uang jaminan dari pihak ketiga, ada uang uang-uang lain lah yang dia pegang oleh BLU sebenarnya masih merupakan hak pihak ketiga. Nah, dalam hal itu BLU akan melakukan jurnal kas lainnya pada hutang atau dana pihak ketiga. Ini biasanya di akhir tahun dengan menggunakan memo penyesuaian. Nah, kalau reklasifikasi kas tadi sudah jelaskan sebenarnya ya. Sebenarnya untuk investasi jangka pendek itu bisa dari berbagai sumber, bisa dari kelebihan kas dan bank BLU, bisa dari dana kelolaan BLU yang belum digulirkan, bisa dari kas yang dibatasi penggunaannya. Nah, untuk dana kelola BLU yang belum digulirkan maksudnya apa ini? Ini adalah dana, beberapa BLU dia itu adalah BLU pengelola dana, tugasnya adalah mengelola dana. Nah, salah satu dana yang dikelola adalah dana bergulir. Jadi BLU meminjamkan uang kepada masyarakat yang tidak bankable. Nah, dana itu diakui sebagai dana kelolaan BLU. Nah, ada dana kelolaan BLU yang belum digulirkan kepada masyarakat. Nah, daripada dia idle, dia boleh invest jangka pendek. Nah, itu konteksnya ini. Kemudian kas yang dibatasi penggunaannya. Bisa jadi BLU juga punya kas yang dibatasi penggunaannya. Dia dia misalnya membuat dana untuk kepentingan tertentu. Nah, sampai itu bisa digunakan, itu juga boleh untuk diinvest jangka pendek, ya. Kemudian untuk hasilnya, kalau memperoleh hasil dari investasi, ya akan menambah kas dan bank BLU dan akan menambah pendapatan dari investasi itu, bisa bunga, bisa selisih kurs dan lain-lain. Kemudian kalau nantinya akan dikembalikan ke, kas dan bank BLU misalnya nih, investasi dalam deposito, sudah jatuh tempo, mau dikembalikan, maka jurnal reklasnya tinggal dibalik saja. Dibalik ke akun yang awal, dari investasi jangka pendek pindah ke akun yang semula. Kemudian kalau ada pendapatan hibah, ini juga kalau hibahnya kas, waktu pengesahan nanti akan, dicatat kas dan bank BLU pada pendapatan hibah. Ini, hal yang berbeda kalau satker biasa tidak boleh mencatat pendapatan hibah. Kalau BLU dia boleh mencatat pendapatan hibah. Tapi ini pendapatan hibahnya ini ada di PNBP, bukan ada di akun pendapatan hibah. Kalau yang di, Bagan Akun Standar Pemerintah Pusat ya.
Kan kita punya 41 itu pendapatan perpajakan, 42 pendapatan PNBP, 43 pendapatan hibah. Nah, hibah BLU ini ada di dalam PNBP, dalam akun 42. Eee, Berbeda dengan, hibahnya BUN yang ada di akun 43 ya. Tapi secara umum dia boleh, menerima hibah dan mengakui pendapatan hibah, yang sebenarnya merupakan pendapatan BUN sebenarnya, pendapatan hibah yang selain hibah BLU ya. Nah, kalau misalnya hibahnya berbentuk barang, maka dia akan mengakui penambahan aset dan akan mengakui pendapatan hibah, berupa barang dan jasa. Nah, mungkin ini perlu kita lihat ya, kalau tadi hibah kas, ini diakui di accrual dan di cash basis-nya. Jadi masuk LO dan LRA. Tapi khusus untuk hibah barang, dia hanya diakui di buku besar accrual saja, sehingga hanya masuk di LO saja. Nah, selain itu, BLU juga boleh memberikan hibah dalam bentuk barang atau jasa, dalam bentuk barang, banyak barangnya. Nah, pada saat BLU memberikan hibah, maka BLU akan mengakui sebagai kerugian pelepasan aset, bukan sebagai belanja hibah. Karena belanja hibah itu hanya boleh di BUN. Nah, jadi ini seolah-olah ada kerugian pelepasan aset, baik untuk asetnya maupun untuk akumulasi penyusutannya. Memang agak sedikit aneh ya gitu ya, tapi memang ini karena, BLU tidak boleh ada belanja hibah. Nah, bagaimana kalau BLU investasi? Nah, investasi sebenarnya, hanya diperbolehkan kalau ada approval dari Kementerian Keuangan. Nah, kalau dilakukan investasi, maka, BLU akan mereklas dari kas dan bank BLU ke investasi terkait. Kemudian di buku besar kas akan ada pengeluaran pembiayaan. Dan lawannya adalah kas dan bank pada BLU. Karena untuk, investasi ini biasanya menggunakan uang dari, kas dan bank BLU. Nah, kalau misalnya ada penggunaan SAL bagaimana? Nah, penggunaan SAL ini dilakukan pada saat, dibutuhkan pembiayaan di tahun berikutnya dari, saldo anggaran lebih yang ada dari yang sudah terkumpul dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, selama ini kalau untuk, mungkin juga teman-teman perlu ingat untuk BLU bentuk LRA-nya ini khusus ya, khusus dia itu ada pembiayaan. Satker lain tidak boleh ada pembiayaan, tapi untuk khusus LRA BLU, dia ini boleh ada pembiayaan. Nah, makanya kalau misalnya dia butuh, pembiayaan, dia bisa menggunakan uangnya sendiri yang berasal berasal dari akumulasi silpa-silpa tahun sebelum-sebelumnya. Nah, pada saat dia menggunakan uang tersebut, dia menjurnal penggunaan SAL BLU pada penerimaan pembiayaan. Untuk investasi jangka panjang kalau ada hasil juga sama, kas dan bank BLU pada pendapatan, baik di buku besar akrual maupun buku besar kasnya. Nah, untuk, investasi, ini bisa juga menggunakan dana DIPA dari BUN. Nah, ini contoh yang paling, real adalah dana bergulir. Dana bergulir itu, investasinya itu dari BUN, bukan dari PNBP-nya BLU. Nah, jadi, BLU akan menerima dana, maka akan dilakukan pencatatan dana kelolaan yang belum digulirkan pada utang jangka panjang BLU kepada BUN. Kenapa utang jangka panjang? Karena BLU harus mengembalikan uang ini kepada BUN nantinya, ya. Kemudian setelah dia gulirkan, maka dia akan mencatat, piutang-piutang kepada siapa dia menggulirkan uang tersebut, ya. Nah, ini yang terakhir, terkait dengan konsolidasian. Laporan keuangan BLU dikonsolidasikan ke LK Kementerian Negara Lembaga yang membawahinya. Nah, tapi perlu ada eliminasi atas 5 transaksi ini. Kenapa? Supaya tidak double counting, ya.
Nah, jadi kita lihat yang pertama yang dieliminasi adalah pendapatan dari alokasi APBN yang tersaji di LO. Nah, ini kan sebenarnya hanya untuk pengakuan, haknya saja gitu ya, hak hak alokasi ke BLU. Secara, secara apa ya, secara real itu sebenarnya tidak real pendapatan sebenarnya gitu. Hanya pengakuan alokasi hak saja, sehingga ini harus dihapuskan atau dieliminasi dari, waktu penyusunan LKKL. Jadi waktu Kementerian Negara dan Lembaga menggabungkan laporan keuangan BLU dengan satker-satker lainnya di lingkungan LKKL-nya, maka dia akan menghilangkan pendapatan alokasi APBN ini. Pertama, karena itu hanya sekedar, gambaran hak saja. Yang kedua, jurnal ini hanya ada di BLU. Dan kalau misalnya kita tidak hapuskan, nanti seolah-olah ada pendapatan, padahal sebenarnya tidak ada pendapatan real di sini. Yang kedua adalah penyetoran PNBP ke BLU, ini harus dihapuskan. Karena nantinya, sudah ada pengakuannya di, di kas negara gitu, karena kan uang ini langsung masuk kas negara. Jadi BLU tidak perlu lagi mengakui penyetoran kalau dalam konteks konsolidasian, supaya tidak double counting dengan apa yang diakui di kas negara, maka ini dieliminasi. Yang berikutnya adalah pendapatan yang berasal dari entitas pemerintah pusat dalam satu kementerian atau dalam beda kementerian. Nah, ini sama tadi saya sampaikan, ini seperti kantong kanan, kantong kiri. Yang satu memberikan pendapatan, yang satu, membebani belanja gitu, tapi sebenarnya sama-sama menggunakan APBN. Karena satu kantong, supaya tidak double counting, ini kita eliminasi. Nah, kemudian juga kalau ada penyisian piutang yang terkait dari pendapatan yang bersumber dari entitas yang sama tersebut, ya, itu juga kita eliminasi. Nah, jadi kalau jurnalnya itu gampang, jurnalnya tinggal kita balik jurnal yang awal. Kalau tadi pendapatan alokasi APBN, jurnalnya kan awalnya adalah dekel pada pendapatan alokasi APBN. Nah, karena ini dieliminasi, tinggal kita balik saja jurnalnya. Jadi ini harus dieliminasi supaya tidak double counting. Demikian juga dengan penyetoran PNBP. Ini yang jurnal awalnya penyetoran pada, DDL, ini kita balik supaya kita eliminasi. Kemudian juga kalau ada, pendapatan dari entitas dalam satu kementerian atau di luar kementerian, ini kita, eliminasi antara pendapatan yang diterima BU dengan beban yang dikeluarkan oleh kementerian-kementerian yang menerima jasa dari pelayanan BLU tersebut, ya. Karena si KL ini dilakukan di level kementerian ya. Waktu dia menggabungkan satker BLU dengan seluruh satker di wilayah kerjanya, dia akan mengeliminasi itu. Ya, tadi misalnya kalau yang tadi contoh saya, PKN STAN misalnya memberikan pelayanan kepada Sekjen Kemenkyu misalnya. Nah, maka itu akan masuk di jurnal nomor 3. Pendapatan PKN STAN akan didebet, beban-beban di Sekjen Kemenkyu akan dikredit. Demikian juga dengan kalau misalnya PKN STAN tadi memberikan pelayanan kepada Kemenkes, maka pendapatan di PKN STAN akan didebet pada beban dan belanja di Kemenkes akan dikredit, seperti nomor 4. Supaya tidak double counting ya. Nah, kemudian kalau ada pendapatan atau, piutang atau beban penyisian piutang yang dari pendapatan tersebut, yang nomor 3 dan nomor 4 tadi, itu juga harus dieliminasi. Baik piutang dan pendapatannya, maupun beban penyisian piutang dan penyisian piutangnya, ini juga harus dibalik. Khusus untuk yang terkait dengan pendapatan yang berasal dari layanan kepada entitas di satu kementerian atau, di luar kementerian tapi dalam satu pemerintah pusat. Nah, sehingga ini ada ilustrasi, mungkin teman-teman bisa latihan ya, latihan mengerjakan ilustrasi ini di rumah. Nanti kalau ada pertanyaan bisa kita bahas di pertemuan selanjutnya. Sampai sini ada pertanyaan dari teman-teman semua? Tidak, Bu. Ya.
Yang mana ini? I mhm mhm. Menjualnya 2 kali? Betul. Karena kan gini, untuk investasi ini, mmm, bentar ya saya cek dulu nih, kas Bank BLU dengan nakal BLU. Ya, jadi gini, di dalam, kas dan bank BLU, ini kan dia nyampur uangnya ya, baik uang yang diperoleh dari pendapatan tahun ini, maupun uang-uang yang diperoleh dari tahun-tahun sebelumnya, gitu kan. Karena kan dia adalah akun real, ya kan. Jadi kalau kita punya surplus dari tahun-tahun sebelumnya, itu akan masuk juga ke kas dan bank BLU kan. Sama seperti kita punya tabungan gitu, tabungan kita kan bukan cuma pendapatan tahun ini, tapi pendapatan dari tahun-tahun sebelumnya itu akan tergulung di kas dan setara kas kita kan. Nah sama juga dengan kas dan bank BLU. Di dalam kas dan bank BLU ini ada berbagai macam jenis kas, termasuk yang SAL dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, jadi jurnal yang awal tetap sama seperti ini, cuma kalau dia dari penggunaan SAL, supaya jelas, pembiayaan itu dari mana, bukan ini pembiayaan ini bukan dari, pendapatan tahun berjalan gitu kan, maka perlu ada jurnal di pembiayaannya, bahwa ini ada penggunaan SAL pada penerimaan, pembiayaan lainnya, penggunaan SAL BLU, gitu ya. Nah, betul, jurnal kasnya cuma satu. Gini, kalau yang jurnal ini kan dia menceritakan bahwa kita mengambil SAL tahun lalu sebagai penerimaan pembiayaan. Kemudian dia mengeluarkannya di sini. Setelah kita terima uang dari SAL itu, kita akan mengeluarkan untuk investasi, maka akan keluar pengeluaran pembiayaan di sini. Tergantung transaksinya, kan artinya gini, kalau saya sih, kalau ini kan sebenarnya tanggalnya sama harusnya ya, tanggalnya kan sama nih, nggak masalah gitu kan sebenarnya mau duluan yang mana. Tapi kalau dari, mana tadi ya, kalau dari logiknya gitu kan, harusnya kan ini dulu ya, dia ngambil dulu penggunaan SAL, dia terima dulu pembiayaannya kan, baru uang itu dia, invest melalui pengeluaran pembiayaan, gitu kan ya. Nah, oke oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Gimana? Ada pertanyaan lagi yang lain? Lagi memahami, Bu. Lagi memahami? Iya. Ya, oke, kalau gitu teman-teman coba latihan ya, coba latihan, dari soal ini, nanti mudah-mudahan sudah bisa memahami ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa kita bahas di pertemuan selanjutnya. Iya, baik. Oke, apakah masih ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada kita cukupkan ya? Baik, Bu. Baik, Bu. Oke, kalau tidak ada kita cukupkan, terima kasih untuk, perhatian teman-teman semua, untuk diskusinya pada, pagi sampai siang hari ini, sangat produktif.